Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mempelajari pelajaran firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada hari Selasa 19 Agustus 2025 berjudul Pemberian Dekalog. Bacalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempatkan di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa sajakah saudara-saudara prinsip-prinsip dekalog dan bagaimanakah cara mengaturnya? Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa dekalog tidak dimulai dengan perintah-perintah, tetapi dengan tindakan Allah yang penuh kasih atau karunia bagi umatnya itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 20 ayat 2. Di sini jelas Tuhan pertama-tama menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberikan kemerdekaan dan keselamatan kepada Israel. Dan baru kemudian Dia menyatakan kehendak-Nya. Saudara-saudara, perintah-perintah ini harus ditaati berdasarkan kasih dan rasa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Kata kunci ringkasan Tuhan untuk dekalog adalah kasih yang kita dapat lihat dalam Roma 13 ayat 10. Dan perintah yang paling utama adalah perintah kasih yang dinyatakan dalam 2 cara. Yang pertama, kasih kepada Allah yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 5. Dan kasih kepada sesama manusia dalam Imamat 19 ayat 18. Dalam 4 perintah pertama, dekalog menafsirkan apa artinya mengasihi Allah. Dan dalam 6 perintah berikutnya, hukum ini menafsirkan apa artinya mengasihi sesama. Dekalog dimulai dengan menghormati Allah di atas segalanya, yaitu cinta vertikal. Dan dilanjutkan dengan menghormati orang lain, cinta horizontal. 1. Menghormati dan memuliakan Tuhan dengan memberikannya tempat pertama dan tertinggi dalam setiap situasi kehidupan kita. Itulah perintah pertama. 2. Menghormati dan menjaga posisi Tuhan yang istimewa dan tidak menggantikannya dengan berhala dalam bentuk apapun, baik secara fisik, simbolis, maupun spiritual. Kasih sayang kita yang paling murni adalah milik Tuhan. Itu adalah perintah kedua. Yang ketiga, menghormati nama Tuhan, reputasi dan karakternya. Itu perintah ketiga.
Yang keempat, menghormati hari perhentian dan penyembahannya, yaitu Sabat, merupakan perintah keempat. Yang kelima, menghormati orang tua. Yang keenam, menghormati kehidupan. Yang ketujuh, menghormati pernikahan. Yang kedelapan, menghormati hak milik orang lain. Yang kesembilan, menghormati reputasi orang lain. Dan yang kesepuluh, menghargai diri sendiri sehingga tidak ada keinginan egois yang akan merusak karakter kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kita dapat lihat dalam Yohanes 14 ayat 15, di mana kita dapat melihat juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Dengan demikian saudara-saudara, penurutan yang sejati adalah ungkapan kasih dan rasa syukur kepada Yesus. Kasih yang diungkapkan dengan sangat kuat dalam cara kita memperlakukan sesama, itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami sudah mempelajari firman-Mu ya Bapa, di mana firman kali ini mengajarkan kami tentang apa itu 10 firman yang Kau berikan kepada kami untuk membimbing kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya pengetahuan kami akan 10 firman ini dapat membuat kami lebih dekat kepadamu, bergantung kepadamu, dan menghadapi segala masalah tentunya bersamamu ya Bapa. Dan kiranya Engkau selalu memimpin kami dalam segala hal yang kami lakukan ya Bapa. Bila doa kami ya Bapa, kirimkan Roh Kudus berkat-Mu dan iman-Mu ya Bapa. Dan Putra-Mu Yesus Kristus dalam Juru Selamat kami berdoa. Amin.